Sama seperti terjadi pada zaman Nuh, makan dan minum, kawin dan dikawinkan, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Dan waktu Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan balerang dari langit. Begitulah juga di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Pertanyaannya, apa yang salah dengan makan dan minum? Apakah salah kawin dan dikawinkan? Apakah salah membeli dan menjual? Apa yang salah dengan menanam dan membangun? Dan apa kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua? Oleh itu, mari kita tetap fokus pembahasan ini yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Allah yang sesungguhnya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak, pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Kalau kita perhatikan ayat ini, dosa-dosa sebelum air bah di zaman Nuh dan sebelum Sodom dibinasakan di zaman Lot, dikatakan itu juga terjadi di zaman kita sekarang ini. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahat pada zaman Nuh dan Lot, demikian juga menjelang kedatangan Yesus. Kelakuan yang sama dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau melakukan perintahnya. Dalam buku yang bertajuk Para Nabi dan Bapa halaman 95 berkata bahwa dosa-dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah ada sekarang ini. Takut akan Allah telah lenyap dari hati manusia. Dan hukumnya diperlakukan dengan sikap acuh tak acuh dan cemoohan. Keduniawian yang ada pada generasi tersebut disamai oleh keduniawian yang ada sekarang ini. Mari kita lihat kenapa kehidupan manusia di zaman Nuh dan Lot disamai dengan kehidupan manusia di zaman ini. Sekali lagi, mari kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang di zaman Nuh dan di zaman Lot. Pertama, mereka makan dan minum. Kedua, mereka kawin dan dikawinkan. Ketiga, mereka menjual dan membeli. Dan yang keempat, mereka menanam dan membangun. Saudara dan saudari, apa yang salah dengan makan dan minum? Tidak ada yang salah dengan makan dan minum untuk pilihan hidup sehat. Namun, yang menjadi masalahnya adalah ketika manusia tidak mampu mengendalikan diri dalam hal makanan. Yang artinya, tidak mengikuti pola pemakanan yang betul, menjadi rakus karena nafsu, juga memakan sesuatu yang menajiskan kesehatan. Ingat, tubuh ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan, maka harus dijaga untuk kemuliaan Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perlu kita ketahui bahwa apapun yang kita makan dan minum, itu ada hubungannya dengan pembentukan karakter kita. Saya ulangi, apapun yang kita makan dan minum, itu ada hubungannya dengan pembentukan karakter kita. Itu sebabnya Tuhan sudah menyatakan apa yang boleh dimakan dan apa yang haram atau tidak boleh. Ada buku menuliskan, dikatakan ketika manusia makan daging dari hewan yang sudah memiliki penyakit, kita menanam benih penyakit di jaringan dan darah kita sendiri. Kemudian ketika penyakit menular terjadi dan ketika kita menghadapi epidemi dan penyakit menularnya menyebar, sistem tubuh menjadi tidak dalam kondisi untuk melawan penyakit. Inilah antara salah satu cara yang selalu setan gunakan untuk menjatuhkan manusia di setiap zaman. Sebagaimana setan menggunakan cara ini kepada Adam dan Hawa, hal yang sama juga setan gunakan terhadap Daniel dan Yesus. Sudah pasti pada zaman ini setan juga tidak akan berhenti untuk menjatuhkan kita dalam hal tabiat makanan kita. Bagaimana pula dengan kawin dan dikawinkan? Apa ada yang salah dengan kawin dan dikawinkan? Tidak ada yang salah dengan memilih untuk menikah, karena rumah tangga adalah lembaga yang suci yang Allah sahkan mulai dari Taman Eden. Namun yang salahnya adalah pernikahan itu disalahgunakan dan dijadikan sebagai alat sekadar untuk memuaskan hawa nafsu. Buku para nabi dan bapa halaman 107 menuliskan demikian, adalah sah bagi setiap orang untuk menikah. Pernikahan adalah suatu yang direncanakan oleh Allah. Tetapi pada zaman ini, zaman Nuh, segala petunjuk ini telah dilupakan dan pernikahan telah disalahgunakan dan dijadikan sebagai alat sekadar untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, pernikahan yang disalahgunakan itu bagaimana? Kita tahu sekarang ini bahkan sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya bahwa sudah terjadi pengakuan pernikahan sesama jenis di banyak negara. Di sini admin tidak sebutkan negara mana. Itu kita boleh cari di Google. Lelaki boleh menikah dengan lelaki, perempuan menikah dengan perempuan. Bukan hanya itu. Dikatakan pada September 2014 di negara tertentu sudah ada pengakuan bahwa boleh menikah sedara. Artinya boleh menikah saudara kandung atau adik-beradik. Yang lebih parahnya, ada sudah negara tertentu yang mengizinkan pernikahan dengan binatang pada Juni 2016. Begitu juga perzinahan diizinkan, dan ada negara tertentu juga mengizinkan pornografi digunakan untuk memberikan pelajaran tentang seks kepada anak-anak remaja pada Oktober 2015. Saudara dan saudari, kelihatannya dunia ini sepertinya sudah rusak dan tidak terkawal. Lalu dikatakan juga pada zaman Nuh dan Lot, mereka membeli dan menjual. Nah, apa yang salah dengan membeli dan menjual? Tidak ada yang salah untuk memiliki kekayaan dan uang yang banyak. Tuhan tidak membenci orang kaya. Tuhan malah senang ketika umatnya memiliki berkat dan boleh menjadi berkat untuk orang lain. Namun yang menjadi masalahnya ketika kekayaan itu disalahgunakan sehingga menimbulkan kemewahan dan kesombongan dan menyerahkan diri kepada pemanjaan akan nafsu berahi. Seringkali banyak orang berbelanja hanya mengikuti perasaan belaka. Banyak barang yang tidak perlu dibeli, namun dibeli hanya memenuhi tuntutan keinginan hati yang membawa kepada penyesalan. Tanpa disedari muncul dosa kesombongan atas kemewahan yang dimiliki. Bagaimana pula menanam dan membangun yang dilakukan pada zaman Nuh dan Lot? Ada salah apa dengan menanam dan membangun? Tidak ada yang salah untuk membangun rumah dan mendiaminya. Tidak ada yang salah untuk berinvestasi. Tidak salah untuk membeli tanah.
Namun yang jadi masalah ialah ketika kita berinvestasi dengan cara yang curang, mencari keuntungan dengan tidak mau bekerja, memaksakan diri membangun rumah atau apartemen mewah hanya untuk pertunjukan dan melupakan Allah dan kehidupan kekal. Banyak perusahaan dan orang kaya berlomba-lomba membangun gedung atau bangunan yang megah sekadar menunjukkan kemampuan dan kecanggihan kemudahan yang digunakan. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam dunia ini. Karena pemazmur berkata, perhatikan ayat ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi, saya ulangi lagi. Apa yang terjadi pada zaman Nuh dan Lot, makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun, demikian pula lah halnya kelak menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Pertanyaan buat kita semua. Bagaimana kita yang hidup di zaman sekarang ini? Di mana posisi kita? Apakah kita golongan orang-orang seperti halnya yang terjadi pada zaman Nuh, atau seperti hal pada zaman Lot? Kita boleh selidiki diri kita masing-masing. Berita baik yang muncul dari kisah Nuh adalah tentang ketekunan yang setia. Dalam perjalanan hidup Nuh bersama dengan Tuhan, Nuh memberikan kita satu teladan, yaitu selalu berhubungan dengan Tuhan. Baik Henokh dan Nuh dikatakan telah berjalan bersama Tuhan. Saudara dan saudari, kita akan mengalami ujian kesetiaan. Tapi apakah kita sudah siap? Oleh itu, mulailah perjalanan baru dengan Tuhan mulai dari sekarang sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh pengharapan. Jangan seperti orang-orang jahat pada zaman Nuh yang memandang remeh pekabaran Tuhan. Jangan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, dan jangan pula seperti bakal menantu-menantu Lot yang meremehkan amaran Tuhan. Karena esok mungkin terlambat. Oleh itu, selagi kita punya kesempatan, selagi ada waktu, tetaplah setia dan berpegang akan ajaran dan perintahnya sambil menantikan Tuhan Yesus dengan penuh pengharapan. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Karena besar